Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kami dari mahasiswa dan mahasiswi Pasca Sarjana Institut Agama Islam Cipasung, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, akan menampilkan sebuah tayangan tentang pelaksanaan supervisi manajerial. Bersama saya, Mia Faiza Imran, dan teman-teman saya, Aida Silawati, Neng Putri Nabila Az-Zahra, Syamsul Ma'arif, Tessa Indria Ulfa, dan Fitriani. Selamat menyaksikan. Teman-teman, pada hakikatnya, kemanakah muara segala aktivitas supervisi yang dilakukan oleh seorang pengawas? Jawabannya sudah jelas, yaitu menuju pada peningkatan mutu pendidikan secara umum dan sekolah serta pembelajaran secara khusus. Secara spesifik, supervisi yang ditujukan bagi peningkatan mutu sekolah dari segi pengelolaan disebut dengan supervisi manajerial. Hal ini tentu tidak kalah penting dibandingkan dengan supervisi akademik yang sasarannya adalah guru dan pembelajaran. Tanpa pengelolaan sekolah yang baik, tentu tidak akan tercipta iklim yang memungkinkan guru bekerja dengan baik. Supervisi manajerial adalah usaha pemberian bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka pembinaan, penilaian, dan bimbingan mulai dari rencana program, proses, sampai dengan evaluasi, hasil, dan laporan kegiatan. Bimbingan dan bantuan yang dimaksud diberikan kepada kepala sekolah dan seluruh staf sekolah dalam pengelolaan sekolah. Supervisi manajerial menitik beratkan pada pengamatan aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran. Supervisi manajerial berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan keefektifan sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi kepala sekolah dan staf lainnya. Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala sekolah dan staf sekolah lainnya dalam mengelola pendidikan, yaitu 1. Pengelolaan kurikulum, 2. Pengelolaan kesiswaan, 3. Pengelolaan sarana prasarana atau perlengkapan, 4. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, 5. Administrasi keuangan, 6. Pengelolaan personalia, 7. Pengelolaan budaya dan lingkungan sekolah, serta ke-8. Aspek-aspek administrasi lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan supervisi manajerial adalah untuk membantu pengelola sekolah dan staf sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah secara efektif dan efisien. Salah satu fokus penting lainnya agar sekolah terakreditasi dengan baik dan dapat memenuhi standar nasional pendidikan. Sedangkan berkaitan dengan manajemen sekolah, sebagaimana diketahui dalam dasawarsa terakhir, telah dikembangkan wacana manajemen berbasis sekolah atau MBS sebagai bentuk paradigma baru pengelolaan dari sentralisasi ke desentralisasi yang memberikan otonomi kepada pihak sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Prinsip supervisi manajerial pada hakikatnya pelaksanaan supervisi manajerial harus berpedoman pada prinsip supervisi. Yang pertama, supervisi harus demokratis. Supervisor menjunjung tinggi azas musyawarah. Titik tekan supervisi yang demokratis adalah aktif dan kooperatif. Kedua, mengutamakan usaha kelompok dan proses kelompok. Artinya, seorang supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi dan harus menjauhkan diri dari sifat otoriter.
Ketiga, supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Artinya, antara supervisor dan pelaku sekolah harus bersifat terbuka. Keempat, supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan. Dengan kata lain, pelaksanaan supervisi dilaksanakan secara teratur, berencana, dan berkelanjutan. Kelima, program supervisi harus integral atau terpadu dengan program tujuan pendidikan. 6. Supervisi harus komprehensif, mencakup keseluruhan aspek sesuai dengan visi dan misi sekolah. 7. Supervisi harus konstruktif dan kreatif. Ke-8. Supervisi harus objektif, terutama dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi keberhasilan program supervisi. Pada pelaksanaan supervisi manajerial, sebetulnya dapat melaksanakan supervisi manajerial dengan berbagai cara. Adapun teknik yang bisa dilakukan dalam pelaksanaan supervisi manajerial diantaranya dapat dilaksanakan seperti workshop atau lokakarya, diskusi kelompok, percakapan individual, demonstrasi manajerial, kunjungan antar sekolah, buletin supervisi, dan perpustakaan jabatan. Teman-teman, seorang supervisor atau pengawas sekolah dalam pelaksanaan supervisi manajerial tentu tidak akan terlepas dari instrumen-instrumen pengawasan atau supervisi. Adapun pelaksanaan supervisi manajerial kaitannya dengan administrasi sekolah, meliputi 1. Program kerja sekolah, diantaranya evaluasi diri sekolah, program kerja menengah, program kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran sekolah, rencana penggunaan dana. Kedua, kurikulum sekolah mencakup dokumen 1, 2, dan 3. 3. Kalender pendidikan. Keempat, papan pengumuman penggunaan anggaran. Kelima, program kerja tata usaha. Keenam, program kerja penilaian pembelajaran UTS, UAS, UKK, tryout, dan UN. 7. Peraturan akademik sekolah. 8. Jadwal kegiatan pertemuan PTK dan orang tua. Kesembilan, administrasi umum atau kesekretariatan, meliputi agenda surat masuk, agenda surat keluar, buku ekspedisi, pengarsifan, buku tamu umum, buku tamu pembinaan khusus atau pengawas, notula rapat, buku absensi rapat, buku arsip rapat khusus pembinaan. Ke-10, struktur organisasi sekolah. 11, pembagian tugas dan fungsi PTK. 12, papan data ketenagaan dan kesiswaan. 13, program pengembangan PKG dan PKB. 14, rapat kerja awal tahun atau semester. Ke-15, laporan bulanan, semester dan tahunan sekolah. 16, laporan hasil penilaian pembelajaran PTS, semesteran, dan US atau UN. Yang ke-17, NIS, NPSN, NSS. 18, izin operasional. 19, program kerja kegiatan lain seperti PSB, Porak, dan kenaikan kelas. Adapun pelaksanaan supervisi manajerial kaitannya dengan administrasi kesiswaan diantaranya 1. Buku induk siswa, 2. Buku kelaper, 3. Buku kohor, 4. Buku mutasi siswa, 5. Rekapitulasi absensi siswa, 6. Tata tertib siswa,
7. Buku ledger siswa atau kelas. 8. Papan data siswa. 9. Papan absensi siswa. 10. Buku kasus. 11. Buku data prestasi siswa. 12. Buku data beasiswa. 13. Daftar peserta UN. 14. Daftar penyerahan STTB atau SKHUN. 15. Daftar rekapitulasi lulusan. 16. Buku data penelusuran alumni. 17. OSIS berkaitan dengan struktur organisasi, SK kepengurusan OSIS, program kerja OSIS, pelaksanaan atau jadwal kegiatan, dan laporan kegiatan OSIS. 18. Ekstrakurikuler berkaitan dengan pramuka, PMR atau PKS, olahraga, dan lain-lain, meliputi SK pembina atau pembimbing, program kerja, pelaksanaan atau jadwal kegiatan, dan laporan kegiatan ekstrakurikuler. Ke-19, pengembangan diri. Di antaranya SK pembina atau pembimbing, program kerja, serta pelaksanaan jadwal kegiatan. Adapun instrumen supervisi manajerial yang berkaitan dengan administrasi atau perlengkapan atau sarpras, di antaranya kepemilikan gedung, meliputi milik sendiri, sewa, atau menumpang. Kedua, buku induk barang inventaris. 3. Buku golongan barang inventaris. 4. Kartu inventaris ruangan atau KIR. 5. Buku pembelian barang. 6. Buku penerimaan barang. 7. Kartu stok barang. 8. Kartu pemeliharaan. 9. Penghapusan barang. 10. Nomor inventaris barang. Dan 11. Laporan barang. Adapun instrumen supervisi manajerial berkaitan dengan administrasi tugas tambahan sebagai wali kelas, diantaranya sebagai berikut. 1. Agenda kelas. 2. Absensi kelas. 3. Daftar kelas. 4. Daftar pelajaran. 5. Daftar regu kerja atau piket. 6. Tata tertib kelas. 7. Denah tempat duduk siswa atau kelas. 8. Ledger kelas. 9. Biodata siswa. 10. Buku kasus atau catatan khusus siswa. 11. Buku penghubung pada orang tua. 12. Buku serah terima laporan pendidikan. 13. Struktur organisasi kelas. 14. Data kartu inventaris ruangan. 15. Papan data kelas atau pengumuman. 16. Program kerja wali kelas. 17. SK atau surat tugas sebagai wali kelas. Adapun instrumen supervisi manajerial yang lainnya sebagai berikut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.